kami di sini dari mahasiswa Universitas Pamulang dari jurusan manajemen. Kami datang ke sini Bapak sebagai dari proyek mata kuliah Etika Hukum Bisnis. Tujuan kami di sini ingin mengetahui lebih dalam tentang hukum dan kerjaan yang sudah diterapkan di PT Mahajaya Plastik Indonesia Bapak. Sebelum mulai wawancara, kami ingin mengetahui ini perusahaan ini itu bekerja di bidang apa Bapak? Oke, baik. Perkenalkan, saya dengan Bapak Rindo Fianto selaku sebagai manajer HR di PT Mahajaya Plastik Indonesia. Kami perusahaan manufaktur hose atau selang berbahan dasar PVC plastik yang berdiri sejak tahun 2005, tepatnya 17 Januari 2005. Ini hampir 20 tahun berdiri dengan total untuk employee atau karyawan yang kita kelola itu hampir di 250 karyawan sampai dengan saat ini. Oke, Bapak. Boleh dijelaskan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawan di sini? Oke, baik. Seleksi karyawan. Jadi proses manufaktur atau proses industri itu kaitan dengan karyawan, karena banyak mungkin yang kita dengar karyawan adalah aset. Nah, tapi karyawan yang seperti apa dahulu yang harus kita bilang menjadi aset? Apakah karyawan yang bisa kerja dan beretitude baik, atau karyawan yang hanya just kerja? Nah, kita berharapnya itu karyawan yang bekerja adalah karyawan yang ada di tempat kami adalah karyawan yang bisa bekerja dan punya attitude yang baik. Nah, mulai dari proses rekrutmen lah kita mensortir mereka atau memfilter mereka dengan menggunakan beberapa metode, termasuk salah satunya dengan psikotes, agar penyaringan tersebut bisa benar-benar kita kelola atau saring dengan baik, sehingga bibit-bibit atau kandidat-kandidat terbaik yang bergabung dengan perusahaan, sehingga bisa berkolerasi, bekerja sama dengan perusahaan untuk sama-sama mengembangkan bisnis. Selama proses rekrutmen tersebut, bagaimana perusahaan memastikan tidak ada diskriminasi, misal dari segi agama, gender, gitu? Oke, sebenarnya itu erat kaitannya dengan budaya kerja di tempat kami. Jadi budaya di tempat kami itu ada yang kita beri nama SPIN, ada solution, professional, integrity, dan teamwork. Nah, jadi kami sebagai HR sendiri, sebagai HR itu sudah ditanamkan rasa integritas yang baik. Jadi siapapun yang akan masuk ya kita akan memperlakukan dengan profesional. Itu sehingga istilahnya titipan atau akamsi itu kita kesampingkan, baik itu dengan istilahnya titipan dan lain-lain, karena jujur saja kita juga saat ini ada akan bergabung dengan kami kandidat untuk di staff R&D, yang dimana beliau juga punya keterbatasan di pendengaran gitu, tapi kita tetap hire mereka karena secara kompetensi beliau ini cukup baik. Jadi kita sangat mengesampingkan terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi gender, diskriminasi terkait dengan istilahnya keterbatasan maupun agama, suku dan lain-lain itu kita sangat kesampingkan terlebih dahulu, karena kita melihat dari kompetensi atau kemampuan orang tersebut yang dapat bekerja atau tidak di perusahaan kami. Apakah semua karyawan PT ini sudah didaftarkan dalam program Jam Sospek BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan? Oke, kita sudah daftarkan karyawan kita, karena sebenarnya selain itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan kepada karyawan untuk mendaftarkan karyawannya dalam program pemerintah tersebut, kami juga berperan aktif terkait dengan sosialisasi atau penyuluhan, karena tidak sedikit untuk karyawan-karyawan kita juga yang kadang-kadang mereka bagaimana cara pakainya, bagaimana cara penggunaannya, apa sih fungsinya, itu masih banyak yang tidak tahu. Nah, dan juga
terkadang pimpinan perusahaan itu juga takut gitu. Nah, kalau misalnya nanti kita daftarkan, nanti budgetnya akan besar, nanti akan ada dampaknya terkait dengan perusahaan. Nah, itulah tugas HRD gitu. Kadang pimpinan belum paham pentingnya jaminan sosial ini untuk karyawan gitu, sehingga kami sebagai HR sendiri harus berperan aktif menjadi penyambung dari kebijakan pemerintah dengan pimpinan perusahaan, serta menyampaikan kebijakan perusahaan kepada karyawan-karyawannya. Nah, karena kita juga saat ini banyak terbantu dari program-program yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan gitu. Banyak karyawan kita yang istrinya harus sesar sehingga harus di cover, anaknya yang sakit ya. Kalau dulu misalnya anak sakit masih harus kasbon dulu sama perusahaan. Kalau sekarang ya udah kalian tinggal bawa aja ke rumah sakit gitu kan, udah ada BPJS gitu. Misalnya kecelakaan kerja pun mereka tidak masuk ya, harus dibayar upahnya. Nah, sekarang bisa langsung di cover sama BPJS. Sebenarnya banyak manfaat-manfaatnya kalau kita mengikuti program-program tersebut. Hanya saja mungkin keterbatasan informasi gitu. Tidak semua HR mengetahui informasi tersebut dan tidak semua pimpinan juga memahami terkait dengan program tersebut. Itu sih challenge-nya biasanya. Selanjutnya, fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja seperti apa yang disediakan oleh perusahaan ini? Oke. Sebenarnya gini, untuk di perusahaan kami, karena tadi di awal kami bilang perusahaan manufaktur selang plastik, ya di mana resiko di perusahaan kami BPJS juga menilai itu rendah gitu, karena kita tidak menggunakan mesin yang besar, hanya mesin extruder yang kecil, sehingga yang kami berikan itu biasanya untuk dasar dari peraturan kerja mereka harus menggunakan sepatu, itu wajib ya, alas kaki, kemudian sarung tangan untuk bongkar mesin atau untuk gulung selang gitu. Kemudian kalau kita juga di sini ada memproduksi selang-selang untuk medical, nah itu mereka pakai masker, APD, head cap serta sepatu safety sendiri gitu. Jadi beberapa tempat mungkin treatmentnya akan beda-beda gitu. Seperti di bengkel juga mungkin beda, dia harus pakai kacamata las, harus pakai sarung tangan, sepatu safety, itu berbeda-beda. Dan yang selanjutnya Pak, apakah PT Mahajan Plasmindo Indonesia memberi program juga yang terdokumentasi dan terlaksana dengan baik Pak, khususnya terkait dengan bahan kimia dan mesin di industri plastik ini? Oke. Jadi terkait dengan program K3 sendiri, memang secara idealnya itu sendiri harus didaftarkan ya kan ke Dinas Tenaga Kerja, dan harus ada yang tersertifikasi terkait dengan hal tersebut. Nah, karena balik lagi tadi kami masih belum perusahaan yang besar, ya masih perusahaan berkembang, namun kami mencoba untuk melengkapi hal tersebut dengan melakukan pelatihan-pelatihan serta penanganan seperti penanggulangan bencana, kebakaran, gempa bumi, pemadaman listrik, dan lain sebagainya. Dan kami juga bekerja sama dengan rumah sakit terdekat, yaitu salah satunya di Klinik Bun, Rumah Sakit Prausada maupun Rumah Sakit Ciputra, dan kami juga ada rekanan klinik yang bekerja sama dengan kami. Jadi sehingga jika ada insiden itu bisa langsung di cover oleh rumah sakit maupun klinik tersebut. Tapi balik lagi, yang paling terpenting adalah mereka menjalankan SOP yang sudah dibuat sehingga K3 ini bisa aman dilaksanakan. Tadi sudah dijelasin ya Pak, untuk perusahaan ini punya terkait dengan rumah sakit yang lain. Kalau dengan cara gimana sih cara perusahaan menjamin tempat kerjanya tetap aman dan sehat, terutama dalam penggunaan APD? Ya, jadi gini, kita ada program sebenarnya salah satunya itu program tilangan, di mana saat mereka sudah memasuki area pabrik, jika mereka tidak menggunakan apa yang sudah menjadi rule atau aturan di perusahaan, maka itu bisa kena tilang. Nah, jadi kita sudah karena kita mengawasi untuk ratusan karyawan juga itu bisa sangat minim gitu ya, karena leader harus terbagi fokusnya dengan hasil produksi, jalannya mesin dan lain-lain. Nah, jadi tilangan itu dilakukan oleh sesama teman kerja. Jadi kalau ada teman kerja yang tidak mengikuti peraturan, itu bisa langsung dilaporkan secara online dan kerahasiaan pelapornya pun akan terjaga.
terjaga. Nah, sehingga untuk program-program tersebut itu akan bisa direalisasikan dengan baik. Itu karena si pelaku akan takut gitu kalau dia tidak menggunakan APD, nanti dia dilaporin, nanti dia akan kena sanksi gitu. Seperti itu sih. Dan kita juga ada pengontrol secara berkala gitu. Apakah mereka pakai atau tidak gitu. Karena biasanya HR atau GA mereka juga ada patroli gitu, atau keliling ke lapangan untuk ngecek terkait dengan karyawan. Selanjutnya Pak, di PT Manja ini kan tadi Bapak jelaskan ada terdapat sekitar 250 karyawan atau 200 lebih. Nah, tidak menutup kemungkinan pasti 200 karyawan itu ada yang sering bermasalah nih. Nah, kami ingin tahu bagaimana penyelesaian dari pihak HR ataupun dari pihak perusahaan terkait dengan karyawan-karyawan yang sering bermasalah. Oke. Pertama kita harus melihat konteks permasalahannya dulu. Permasalahan seperti apa yang sering dilakukan oleh karyawan. Jika terkait dengan kelalaian baik yang sengaja ataupun tidak, dan itu masih masuk dalam toleransi dalam arti tidak merugikan perusahaan secara material, nah itu kita ada jenjang punishment-nya atau hukumannya, yaitu SP1, SP2 maupun SP3, dan bisa juga jika berat itu skorsing dan PHK. Jadi balik lagi kita melihat seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh si karyawan tersebut. Tapi di sini sebelumnya pernah ada tentang PHK massal? Terkait dengan PHK massal, itu kita pernah ada terjadi di tahun 2019 waktu itu. Jadi kita ada proses perubahan mesin di mana sebelumnya manual menjadi otomatisasi. Nah, si karyawan tersebut ada miskomunikasi sehingga mereka semua keluar begitu saja dari area produksi, yang dimana saat itu produksi ditinggalkan dan harus stop produksi selama setengah hari. Nah, di sana perusahaan mengambil kebijakan untuk mem-PHK massal karena banyaknya kerugian yang dialami dari proses setengah hari kita tidak running produksi. Di perusahaan-perusahaan lain kan waktu zaman COVID banyak PHK massal ya Pak. Kalau di PT Manja pas di Indonesia sendiri, waktu zaman COVID terjadi PHK massal atau pengurangan karyawan? Oke. Terkait dengan COVID sendiri, waktu itu masih zaman PSBB tau ya, pembatasan ya aktivitas. Nah, di mana waktu itu kami hanya diperkenankan hanya 40% dari total jumlah karyawan kita yang boleh bekerja. Namun waktu itu kami banding ke Kementerian Perindustrian dan diperbolehkan untuk masuk 100% karena kami harus support pembuatan produk selang untuk irigasi dan pertanian di Papua, sehingga kami harus masuk karyawan kami 100% dari Kementerian Pertanian. Jadi waktu COVID itu ya kami bersyukur tidak ada pengurangan orang waktu itu. Baik, Pak Yanto, saya rasa semua pertanyaan yang kita tanyakan tadi sudah terjawab. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi telah meluangkan waktu Bapak untuk membantu kami menyelesaikan proyek tugas kuliah kami dari etika hukum.